Perkenalkan, nama saya Maria Misuf. Hai teman-teman semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang apa yang baru saya dapat. Namun, sebelum itu saya hanya menekankan kepada teman-teman semua bahwasanya saya tidak ahli atau expert dalam hal ini. Saya hanya bercerita seperti ini untuk menekankan atau memberikan kesadaran kepada masyarakat umum dan kepada diri saya pribadi untuk bisa lebih hati-hati lagi dalam beraktivitas. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi mengenai zero waste. Namun, sebelum berbicara terhadap zero waste, sebenarnya kita harus berbicara mengenai hal-hal yang dihindari oleh zero waste itu sendiri. Nah, sebenarnya apa sih yang dihindari oleh zero waste tersebut? Nah, teman-teman sudah ketahui bahwasanya zero waste itu sangat menghindari yang namanya sampah. Nah, ngomong-ngomong tentang sampah, sebenarnya ini adalah hal yang sangat masif sudah terjadi, dan ini adalah masalah dunia yang tidak akan pernah usai. Nah, teman-teman sudah tahu bahwasanya penyebaran sampah itu atau sampah yang tidak ramah lingkungan ini sebenarnya penyebarannya ada 2 poin. Yang pertama itu di darat dan yang kedua itu di laut. Nah, yang pertama itu di darat, sebenarnya kalau teman-teman tahu atau pernah dengar tentang Bantar Gemblang yang ada di Bekasi. Nah, di sana itu ternyata ada tempat pembuangan akhir yang sampahnya itu sudah menggunung sampai viral di Hollywood kalau tidak salah sih. Terus di lautan sebenarnya kita akan menemukan fakta di Pantai Kuta atau di Bali, ternyata banyak sekali sampah plastik yang bertebaran di sana. Tujuan atau purpose dari zero waste tersebut adalah menekan atau mengurangi atau menghentikan sampah itu sendiri. Nah, sebenarnya ngomong-ngomong tentang 3 hal tersebut sebenarnya mudah untuk dilakukan kalau kita yakin bisa melakukannya. Makanya kenapa banyak company yang menyuarakan tentang zero waste itu sendiri. Zero waste itu sebenarnya memang bagus untuk kita lakukan, dan zero waste itu bertujuan atau menyuarakan ini kepada pihak-pihak industri. Nah, pada tahun 2015 kita ketahui ada satu jurnal di mana jurnal itu menjelaskan atau memaparkan fakta bahwasanya Indonesia itu berada pada posisi kedua penyumbang sampah terbesar di dunia. Nah, di situ juga dijelaskan ternyata perairan kita juga itu dipenuhi sampah sebanyak 150 juta ton sampah. Nah, sangat banyak. Ya, sangat banyak karena daily kita yang tidak pernah lepas dari yang namanya sampah sampai menghasilkan 150 juta ton sampah di perairan. Nah, di situ juga pada tahun 2016 di World Economic Forum itu dijelaskan bahwasanya setiap tahunnya manusia itu menciptakan 8 juta ton per hari. Nah, kalau sekarang pada tahun 2020, jadi kita hanya menambahkan setiap tahunnya itu 8 ton, 8 ton, dan 8 ton. Dan itu sangat banyak memang. Pada kesempatan atau pada tahun yang sama juga, kalau teman-teman ingat, itu pemerintah membuat kebijakan tentang plastik berbayar. Kalau menurut saya pribadi sih, sebenarnya plastik berbayar itu tidak terlalu nampol sih kalau dipakai oleh masyarakat, karena terlepas dari harganya murah dan juga tidak mengganggu daya konsumtifnya masyarakat. Jadi kebijakan yang seperti itu juga kurang pas untuk masyarakat sekarang, karena dengan harga yang sangat murah masyarakat masih bisa atau mampu untuk membelinya. Nah, kalau teman-teman ingat pada tahun akhir 2018 dan awal tahun 2019 itu sangat ramai atau viral tentang penjualan sedotan stainless. Nah, sebenarnya ini adalah company yang menyuarakan juga tentang zero waste dan membantu tujuannya zero waste tersebut. Penjualan sedotan stainless ini sebenarnya bentuk kekhawatiran atau kesadaran dari masyarakat umum terhadap akibat sampah yang sudah mulai banyak dan pasti akan membahayakan manusia juga.
Nah, zero waste ini adalah lifestyle yang mengurangi, memberhentikan atau menekan penggunaan material harian yang tidak ramah lingkungan. Zero waste tersebut juga menggambarkan untuk para pelaku industri. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pelaku industri itu adalah perusahaan yang sangat banyak menyumbangkan sampah di dunia ini. Nah, makanya kenapa mereka pihak zero waste ini sering menyuarakan atau selalu menggempar para pihak-pihak industri itu. Selanjutnya sebenarnya kenapa sih kita harus melakukan zero waste? Nah, yang saya akan jelaskan alasan kita harus melakukan zero waste itu ada 3. Yang pertama itu karena agama, yang kedua karena kesehatan, yang ketiga adalah tidak mau merusak bumi. Jadi ketiga alasan itu sebenarnya masuk akal. Karena sebenarnya kalau kita ingin sehat, kalau kita ingin merawat bumi, kalau kita ingin tidak merusak bumi, sebenarnya caranya yaitu mengurangi sampah plastik. Seperti penggunaan tisu yang sudah diganti dengan lap-lap, atau penggunaan sabun yang sudah tidak mau beli lagi. Kalau pembuatan sabun kan bisa menggunakan bahan-bahan alami yang ada di rumah ya. Nah, di situ sebenarnya tujuannya zero waste itu seperti itu. Katakan kepada teman-teman semua untuk tetap melakukan pengurangan sampah, karena pasti masalah yang akan ditimbulkan ketika kita tetap boros, tetap menggunakan sampah-sampah plastik yang kita tidak digunakan, maka ini akan berbahaya kepada bumi dan diri kita pribadi. Nah, untuk menjaga hal-hal tersebut, sebenarnya saya hanya akan mengajak kepada teman-teman semua untuk lifestyle-nya itu diubah. Coba beli barang-barang yang dibutuhkan, bukan barang-barang yang diinginkan. Dan sebenarnya ini nasihat untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman agar tetap menekankan lifestyle atau less waste itu kepada diri kita pribadi. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Maaf jika penggunaan kata-katanya kurang baik atau kurang dipahami, karena saya adalah manusia yang mungkin masih banyak kesalahan.